Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Hartika dengan NIM 250603501 Pada video ini, saya akan melakukan praktek mengajar sebagai tugas dari mata kuliah model-model pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andi Oktamaya Tenri Awaru SPD MPD dan dosen mitra Ibu Juwita Rahmi SPD MPD. Dalam praktik ini, saya akan menerapkan model pembelajaran cooperative learning yang telah dipelajari untuk menciptakan proses belajar yang aktif dan efektif. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum itu, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Absen terlebih dahulu. Dengarkan namanya baik-baik. Nur Hikmawati. Hadir, Bu. Miss Karestu. Hadir, Bu. Oke, baik. Perubahan sosial. Adapun tujuan pembelajaran yang insya Allah kita akan capai untuk materi ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian perubahan sosial, siswa mampu mengidentifikasi faktor penyebab perubahan sosial, siswa mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial, dan yang terakhir siswa mampu menyajikan hasil diskusi kelompok tentang contoh perubahan sosial di lingkungan sekitar. Ada dari kalian yang mampu menjelaskan apa itu perubahan sosial? Oke, baik. Silakan Aswar Maulana. Baik, perkenalkan nama saya Aswar Maulana. Jadi perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat, baik itu dari struktur, pola dan hubungan dalam masyarakat dari waktu ke waktu ke waktu. Oke, silakan Fauzia Zahra. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, perubahan sosial adalah pergeseran antara struktur, nilai, norma, dan pola perilaku dalam masyarakat, baik secara cepat maupun lambat, Ibu. Terima kasih. Perubahan pada struktur dan fungsi masyarakat dan dapat terjadi secara lambat maupun cepat. Selanjutnya, ada pun bentuk-bentuk dari perubahan sosial yaitu perubahan lambat atau evolusi, perubahan cepat atau revolusi, perubahan kecil dan besar, perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk, penemuan baru dan konflik sosial, sedangkan faktor eksternal terdiri dari bencana alam, perang, dan pengaruh budaya luar. Ibu, apa yang terjadi jika masyarakat tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial? Saya akan Ibu akan menjawab pertanyaan dari Aswar Maulana mengenai apa yang terjadi apabila masyarakat tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Jika masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, maka akan terjadi yang namanya konflik sosial, ketinggalan budaya, dan perilaku menyimpang. Konflik sosial itu perbedaan antar kelompok yang menerima perubahan dan yang menolak bisa menimbulkan pertentangan, bahkan konflik terbuka, kekacauan dan ketimpangan. Karena itu, kemampuan beradaptasi sangat penting agar perubahan membawa dampak positif. Itu saja. Sosial. Untuk itu, Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Untuk kelompok 1, pengertian perubahan sosial, tetapi menjelaskan beberapa ahli, minimal 3 ahli. Untuk kelompok 2, bentuk-bentuk perubahan sosial dijelaskan dengan detail dan sistematis. Dan untuk kelompok 3, faktor penyebab perubahan sosial.
presentasi kelompok kita ajukan satu orang yang bisa setiap kelompok untuk mewakili kelompoknya kalian. Untuk kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Anissa, perwakilan dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan memaparkan pengertian perubahan sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama itu William F. Oakwood. Menurut William, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur budaya, baik yang bersifat material atau benda maupun non-material seperti nilai ataupun norma. Yang kedua itu dari Selo Soemarjan. Menurutnya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Baik, itu saja yang sempat saya paparkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi bentuk-bentuk perubahan sosial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan kecepatan terjadinya. Jadi ada 2 bentuk berdasarkan kecepatan terjadinya perubahan sosial tersebut. Ada evolusi yaitu lambat, dan ada revolusi yaitu perubahan yang secara cepat. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, silakan Aswar Maulana bertanya kepada kelompok 2. Tadi dijelaskan ada beberapa bentuk perubahan sosial, Bu. Nah, saya ingin bertanya mengenai perubahan sosial yaitu evolusi, Bu. Bagaimana contoh perubahan sosial secara cepat dalam kehidupan sehari-hari? Karena tadi tidak dijelaskan. Baik, silakan kepada kelompok 2. Siapa yang bisa menjawab? Dari saudara Aswar Maulana. Jadi salah satu contoh perubahan evolusi atau lambat itu seperti perubahan cara komunikasi dari surat ke telepon, setelah ke telepon ke smartphone. Adapun perubahan sistem pertanian tradisional menjadi modern, dan yang terakhir perubahan gaya berpakaian masyarakat dan masak-masak. Baik, itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fauzia Zahra selaku perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan tentang faktor penyebab perubahan sosial. Terdapat 2 faktor penyebab dari perubahan sosial, yaitu faktor internal seperti penemuan baru, perubahan jumlah penduduk, konflik atau pertentangan, serta pemberontakan atau revolusi. Lalu ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar masyarakat seperti lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan lain seperti akulturasi dan asimilasi, dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Dari setiap kelompok, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Baik, karena tidak ada, langsung saja ke tugas individu. Carilah satu contoh perubahan sosial di lingkungan sekitar, lalu analisis bentuk dan faktor penyebabnya. Dikumpulkan minggu depan. Ya, silakan. Ayo, Pertanyaannya itu ini diketik atau ditulis tangan? alangkah baiknya ditulis tangan karena ini adalah salah satu penilaian Ibu. Apakah dari pembahasan untuk hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Satu atau 2 orang? Baik, silakan Emrina Sasa. Saya dapat menyimpulkan pertemuan hari ini membahas terkait dengan perubahan sosial, di mana perubahan sosial adalah hal yang tidak bisa dihindari selama hidup, di mana perubahan yang terjadi dalam struktur, pola, dan hubungan dalam masyarakat dari waktu ke waktu, di mana perubahan ini bisa menyangkut nilai, norma, perilaku hingga sistem sosial secara keseluruhan. Adapun jenis
ada perubahan yang terjadi secara lambat yaitu evolusi, ada perubahan yang terjadi secara cepat yaitu revolusi, ada perubahan kecil dan ada perubahan besar juga, atau perubahan yang direncanakan atau tidak direncanakan. Mungkin itu dari saya. Jadi perubahan sosial adalah perubahan dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi struktur dan fungsi sosial. Perubahan dapat terjadi secara lambat atau cepat, serta dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Karena perubahan tidak dapat dihindari, masyarakat harus mampu beradaptasi secara bijak dan positif. Pembahasan materi untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian. Ditutup dengan ucapan hamdalah.